Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika, mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai produk skincare lokal pada akun Instagram MS Glow Beauty dalam kajian pragmatik. Adapun pendahuluan pada pemaparan materi yang akan saya presentasikan, yang pertama yaitu latar belakang, yang dimana produk dalam negeri yang dibuat oleh anak-anak bangsa. Istilah lokal sendiri menunjukkan suatu tempat diproduksi mulai dari pembuatan, produksi, dan tumbuh hidup suatu produk. Jadi, produk lokal adalah sebuah produk yang dikembangkan maupun dipromosikan pada suatu wilayah yang relatif kecil, menyangkut merek yang berasal dari negara setempat atau lokal dan dimiliki oleh orang atau perusahaan lokal, menurut Rahma pada tahun 2018. Salah satu brand lokal yang meluncurkan produk skincare dan mengklaim bahwa produknya tidak mengandung bahan-bahan berbahaya, khususnya aman bagi ibu hamil dan menyusui, yaitu MS Glow. MS Glow merupakan brand kecantikan yang berada di bawah naungan PT Kosmetik Cantik Indonesia. MS Glow adalah singkatan dari nama pendirinya, yaitu Maharani dan Sandi, yang didirikan pada tahun 2013. Selanjutnya yaitu fokus penelitian dan tujuan penelitian. Fokus penelitian yang pertama yaitu jenis tindak tutur lokusi yang terdapat dalam penjualan produk skincare lokal pada akun Instagram MS Glow. Yang kedua yaitu jenis tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam penjualan produk skincare lokal pada akun Instagram MS Glow. Yang ketiga yaitu jenis tindak tutur perlokusi yang terdapat dalam penjualan produk skincare lokal pada akun Instagram MS Glow. Adapun tujuan penelitian yang pertama yaitu mendeskripsikan jenis tindak tutur lokusi yang terdapat dalam penjualan produk skincare lokal pada akun Instagram MS Glow. Yang kedua yaitu mendeskripsikan jenis tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam penjualan produk skincare lokal pada akun Instagram MS Glow. Dan yang ketiga yaitu mendeskripsikan jenis tindak tutur perlokusi yang terdapat dalam penjualan produk skincare lokal pada akun Instagram MS Glow. Pada kajian pustaka terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu produk lokal. Istilah lokal sendiri adalah menunjukkan suatu tempat di mana produk tersebut diproduksi, mulai dari pembuatan, produksi, dan tumbuh hidup satu produk. Sedangkan merek lokal adalah sebuah merek atau produk yang dikembangkan maupun dipromosikan pada suatu wilayah yang relatif kecil, serta mencakup merek yang berasal dari negara setempat atau lokal dan dimiliki oleh orang atau perusahaan lokal juga. Yang kedua yaitu pragmatik. Menurut Tarigan pada tahun 2021 beranggapan pragmatik sebagai suatu kajian mengenai makna dalam kaitannya dengan beragam situasi ujar. Sejalan dengan pendapat Agus Yuliantoro pada tahun 2020, pragmatik merupakan suatu bentuk penggunaan bahasa oleh penutur kepada lawan tutur dalam situasi dan konteks tertentu. Kemudian lawan tutur berupaya memahami maksud ucapan penutur. Yang ketiga yaitu tindak tutur. Tindak tutur adalah ujaran yang dibuat sebagai bagian dari interaksi sosial. Tindak tutur adalah fenomena pragmatik yang berkenaan dengan tindakan penutur yang ditujukan melalui tuturan. Tindak tutur menurut Shire pada tahun 2010, tindak tutur adalah tuturan dari seseorang yang bersifat psikologis dan dilihat dari makna tindakan dalam tuturannya. Adapun jenis-jenis tindak tutur, yang pertama yaitu tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi disebut sebagai the art of saying something. Dalam tindak tutur lokusi, tuturan dilakukan hanya untuk menyatakan sesuatu tanpa adanya tendensi atau tujuan yang lain, apalagi untuk memengaruhi lawan tuturnya. Yang kedua yaitu tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi disebut sebagai the art of doing something. Nadar pada tahun 2009 menyatakan tindak tutur ilokusi adalah tindakan apa yang ingin dicapai oleh penuturnya pada waktu menuturkan sesuatu dan dapat merupakan tindakan menyatakan berjanji, minta maaf, mengancam, meramalkan, memerintah, meminta, dan lain sebagainya.
Dan yang ketiga yaitu tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi merupakan tindak tutur yang mempunyai pengaruh atau efek terhadap mitra tutur atau orang yang mendengarkan tuturan itu. Maka tindak tutur perlokusi disebut dengan the act of affecting someone, atau tindak yang memberi efek pada orang lain, menurut Chair pada tahun 2010. Jenis-jenis tindak tutur lokusi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu lokusi pernyataan atau deklaratif, yang kedua lokusi pertanyaan atau interrogatif, yang ketiga lokusi perintah atau imperatif. Selanjutnya jenis-jenis tindak tutur ilokusi terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu tindak tutur asertif atau representatif, yang kedua tindak tutur direktif, yang ketiga tindak tutur komisif, yang keempat tindak tutur ekspresif, dan yang kelima tindak tutur deklaratif. Kemudian jenis-jenis tindak tutur perlokusi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tindak tutur perlokusi verbal, yang kedua tindak tutur perlokusi nonverbal, dan yang ketiga tindak tutur perlokusi verbal nonverbal. Adapun bagian keempat dalam kajian pustaka tadi yaitu media sosial. Media sosial merupakan sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, dan sebagai sarana efektif dan efisien untuk memperoleh suatu informasi dengan cepat. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2009 menyatakan bahwa media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya. Yang kelima yaitu Instagram. Instagram merupakan salah satu media sosial terpopuler saat ini, khususnya di Indonesia. Instagram adalah sebagai media untuk membuat foto dan membagikannya dalam waktu yang cepat. Makin populernya Instagram sebagai aplikasi yang digunakan untuk membagi foto mengakibatkan banyak pengguna yang terjun ke ranah bisnis seperti akun sosial bisnis yang turut mempromosikan produk-produknya lewat Instagram, menurut Nisrina pada tahun 2015. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sidik pada tahun 2019 menyatakan penelitian kualitatif ialah penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah penemuan yang tidak akan dapat dicapai melalui dengan cara kuantitatif atau prosedur statistik. Pada bagian kedua ada data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tuturan penggunaan bentuk bahasa yaitu frasa atau kalimat yang terdapat dalam kolom komentar pada akun Instagram MS Glow Beauty, baik unggahan foto maupun video. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini menurut Ari Kunto pada tahun 2010 adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah bentuk tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi yang terdapat dalam produk skincare lokal pada akun Instagram MS Glow Beauty. Komentar pada foto dan video yang diunggah oleh akun Instagram MS Glow Beauty dengan cara membaca dan dokumentasi. Pada bagian keempat ada teknik analisis data terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, reedukasi data. Tahap reedukasi ini merupakan tahap awal dalam analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah diperoleh. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematik dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, menyusun simpulan sementara. Dikatakan sementara karena selama penelitian masih berlangsung akan diperoleh data tambahan, maka dilakukan verifikasi data, yaitu dengan cara mempelajari data-data yang ada dan melakukan diskusi dengan tujuan agar data yang diperoleh lebih tepat dan objektif. Yang kedua yaitu menarik kesimpulan akhir setelah kegiatan pertama selesai.
Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan responden dengan makna yang terkandung dalam masalah penelitian secara konseptual. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pada bagian pembahasan ini, peneliti akan memaparkan terkait hasil penelitian yang sudah didapat dari proses analisis data. Dalam penelitian ini dibahas mengenai bentuk tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi dalam penjualan produk skincare lokal pada akun Instagram MS Glow Beauty. Peneliti mengambil data tuturan yang masuk dalam tindak tutur lokusi menurut ASI dalam Pitria dan Pitriani pada tahun 2017. Tindak tutur lokusi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu lokusi pernyataan, pertanyaan, dan perintah. Selanjutnya, peneliti mengambil data tuturan yang masuk dalam tindak tutur ilokusi menurut Tarigan tahun 2009, bahwa tindak tutur ilokusi terbagi dalam 5 jenis. Yang pertama yaitu ilokusi asertif dan representatif, kemudian direktif, komisif, ekspresif, dan yang terakhir deklaratif. Sedangkan peneliti mengambil data tuturan yang masuk dalam tindak tutur perlokusi menurut Searle dalam Wijayanti tahun 2014, menyatakan bahwa tindak tutur perlokusi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu perlokusi verbal, nonverbal, dan verbal nonverbal. Berikut jenis-jenis tuturan yang terdapat dalam kolom komentar akun Instagram MS Glow Beauty. Yang pertama, jenis tuturan lokusi. Saya mengambil satu di antara ketiga jenis tindak tutur lokusi. Tuturan Putri Suci Susilowati. Kak, kalau yang pakai MS Glow boleh buat cowok. Data tuturan di atas menunjukkan lokusi bentuk pertanyaan yang diungkapkan penutur, yakni masyarakat atau pengguna skincare MS Glow Beauty, yaitu Putri Suci Susilowati. Tuturan tersebut bermaksud mengungkapkan pertanyaan kepada admin Instagram MS Glow Beauty dan pengguna skincare MS Glow Beauty lainnya bahwa apakah produk MS Glow boleh dipakai oleh laki-laki. Yang kedua yaitu jenis tuturan ilokusi. Saya mengambil satu di antara kelima jenis tindak tutur ilokusi. Tuturan menurut Naswairani. Belum ada setahun, udah terasa hasilnya mantap. Dalam tuturan di atas menunjukkan ilokusi deklaratif bentuk mengesankan yang diungkapkan penutur, yakni masyarakat atau pengguna skincare MS Glow Beauty, Naswairani. Tuturan tersebut merupakan ungkapan terkesan Naswairani terhadap pengguna atau pemakaian produk skincare MS Glow Beauty karena belum ada setahun pemakaian sudah terasa hasilnya dan memang sebagus itu. Yang ketiga yaitu jenis tuturan perlokusi. Saya mengambil satu di antara ketiga jenis tindak tutur perlokusi. Tuturan dari It's Me Septia. Terima kasih dok infonya. Data tuturan di atas menunjukkan perlokusi verbal, bentuk terima kasih yang diungkapkan penutur, yakni masyarakat atau pengguna skincare MS Glow Beauty, It's Me Septia. Tuturan tersebut bermaksud mengungkapkan rasa terima kasih kepada salah satu dokter atau dokter darah yang sudah menjelaskan mengenai perbedaan hidrasi kulit dan kelembapan kulit kepada seluruh pengguna skincare MS Glow Beauty yang telah admin upload pada akun Instagram MS Glow Beauty. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah suatu cabang ilmu dalam linguistik yang mempelajari bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu disebut pragmatik. Pragmatik menelaah keseluruhan perilaku manusia yang berkaitan dengan tanda-tanda dalam bentuk tindak tutur. Terdapat 3 jenis tindak tutur dalam kolom komentar penjualan produk skincare lokal pada akun Instagram MS Glow Beauty, yaitu tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Sekian pemaparan materi dari saya. Billahi fisabil haq fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.